Halo teman-teman, kembali lagi saya menyapa teman-teman di dalam channel YouTube saya, Kata Alkitab. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman, beberapa bulan saya tidak mengupload video-video saya karena memang situasi kondisi saya yang tidak memungkinkan. Dan hari ini saya ingin berbagi di momen-momen penantian kita tentang pencurahan Roh Kudus. Dan saya hari ini akan berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Di dalam iman Kristen ada dua baptisan. Ya. Di dalam iman Kristen ada dua baptisan, yaitu yang pertama baptisan air dan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan air itu dikerjakan oleh atau dilakukan oleh Yohanes pada waktu itu. Dan baptisan Yohanes tersebut adalah baptisan pertobatan. Jadi setiap orang yang mengakui sudah sadar akan dosanya, sudah sadar bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan dan dia ingin hidupnya dipenuhi oleh kebaikan Tuhan dan ia mau hidup sungguh-sungguh lebih lagi sama Tuhan dan berhenti dari dosa dan melakukan kebenaran, dia harus memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan. Baptisan kedua adalah baptisan Roh Kudus. Ketika seseorang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya atau sudah memberi diri dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, orang tersebut masuk pada baptisan Roh Kudus, di mana Roh Kudus tersebut akan memenuhi seseorang, akan mengurapi orang tersebut untuk apa? Untuk mampu melakukan kehendak Bapa, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan lagi hidup atas kehendak diri sebagaimana Paulus berkata, namun aku hidup bukan aku lagi sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana sejarah Roh Kudus itu dicurahkan? Itu berawal dari pembicaraan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Pada waktu Yesus, pada hari-hari di mana Yesus sebelum naik ke surga, selama 40 hari, kalau kita baca di ayat yang ketiga, ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan berbicara tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Dan suatu ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, kalian jangan tinggalkan Yerusalem. Tinggallah di Yerusalem dan nantikan janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Di ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi ada dua baptisan, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau bicara tentang baptisan Roh Kudus. Kenapa orang percaya perlu dibaptis oleh Roh Kudus? Kenapa saya nggak berhenti jadi percaya Yesus saja dan dibaptis saja, dan kenapa harus penuh dengan Roh Kudus? Ingat bahwa pesan Tuhan Yesus ini adalah pesan sebelum dia naik ke surga. Ya, kalau kita lihat konteks-konteks yang lain, tujuan Roh Kudus itu diberikan adalah menghibur. Dia adalah roh kebenaran yang akan menginsafkan. Dia adalah roh yang akan menyadarkan bahkan mengingat setiap apapun yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, jadi Roh Kudus, dan kenapa kita masih dan harus mengalami atau menerima baptisan Roh Kudus? Tujuannya adalah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di mana mereka
murid-murid sedang berkumpul menantikan janji Bapa. Baru di mana lagi? Di seluruh Yudea, keluar dari Yerusalem dan Samaria, lebih jauh lagi, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus diberikan itu dimulai dari dalam. Dari dalam siapa? Di dalam diri kita. Makanya seseorang harus benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak akan mungkin dipakai oleh Tuhan jadi saksinya kalau kita tidak diurapi. Alkitab berkata, kamu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tujuan Roh Kudus dicurahkan, diberikan, tujuan Roh Kudus membaptis atau tujuan baptisan Roh Kudus kepada murid-murid, kepada orang percaya adalah supaya setiap orang yang percaya menjadi saksi yang efektif. Jadi kesaksiannya menjadi kesaksian yang powerful, kesaksian yang luar biasa. Setiap orang yang mendengar kesaksiannya menjadi percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Rasul Petrus kita lihat dia adalah orang yang cepat-cepat gitu ya. Dan dia juga adalah seorang penakut. Waktu Yesus ditangkap, ya, dia takut, ya. Dia ditanya, bukankah engkau adalah muridnya? Bukan, saya bukan muridnya, ya. Dan kita bisa melihat bahwa dia bukan orang yang berani menghadapi sebuah masalah. Nah, tapi ketika kita lihat, ketika Petrus dan murid-murid yang lain yang berkumpul, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus, kita lihat bagaimana pelayanan Petrus itu diberkati oleh Tuhan. Sekali dia bertobat, 3.000 bertobat. Sekali dia berkhotbah, 3.000 bertobat. Itu maksudnya. Kalau kita mau dipakai maksimal oleh Tuhan di hari-hari terakhir ini, kita harus siapkan diri untuk apa? Mengalami baptisan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus masih bekerja saat ini? Masih. Nantikanlah, siapkan diri. Buat waktu khusus bersama keluarga, teman, kerabat, di dalam sebuah komunitas, gereja. Hadirlah, siapkan waktu, terlebih siapkan hati untuk apa? Menerima Roh Kudus. Dan pastikan miliki kerinduan untuk apa? Jadi saksi. Ketika kita diurapi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi yang luar biasa. Sampai kemana? Sampai ujung bumi. Artinya apa? Kesaksian kita jadi berkat kemanapun kita pun berada, di mana kita berada, kemana kita pergi, kita akan jadi berkat. Karena kenapa? Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Demikian dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.